Shalom jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Wahyu 3 ayat 1-6 berkata, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatku. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat." Disadari ataupun tidak, saat ini fenomena jemaat di Sardis telah mulai terjadi di berbagai macam belahan dunia. Banyak orang percaya yang mulai terjebak di dalam ritual keagamaan ataupun berbagai macam kegiatan spiritual di dalam kehidupan mereka, tetapi mereka melupakan satu buah esensi yang terpenting di dalam kehidupan spiritual, yaitu bagaimana mereka memiliki hubungan pribadi yang intim dan dekat dengan Tuhan melalui doa dan perenungan firman Tuhan. Banyak dari kita merasa bahwa kita sudah cukup melayani Tuhan dengan kita disibukkan dengan berbagai macam pelayanan. Kita merasa kita sedang menyembah Tuhan ketika kita mengangkat tangan kita di gereja, tetapi kita tidak pernah menyediakan waktu kita untuk mengangkat tangan kita di waktu-waktu kesendirian kita. Kita merasa bahwa kita hidup di hadapan manusia. Manusia melihat kita hidup dengan berbagai macam aktivitas pelayanan yang kita lakukan. Tetapi disadari ataupun tidak, aktivitas pelayanan tidak menunjukkan kehidupan spiritual yang nyata. Manusia memandang kita hidup, tetapi bisa saja Tuhan melihat kita mati. Seperti Tuhan melihat bagaimana jemaat di Sardis mati secara rohani, menjadi zombie rohani. Karena mereka aktif dalam kegiatan pelayanan, aktif dalam kegiatan keagamaan, tetapi mereka melupakan esensi dasar dari sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan spiritual yang kita miliki bersama-sama dengan Tuhan saat ini? Adakah kita selalu memulai hari kita dengan selalu datang kepada Tuhan, menjalin sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan? Bagaimana kita saat ini memiliki jam doa dan perenungan firman Tuhan setiap hari? Apakah keseharian kita selalu kita hidupi di dalam setiap kebenaran firman Tuhan yang kita terima dari Tuhan setiap hari? Ataukah tanpa sadar kita menjalani kehidupan kita dengan cara dan nilai dunia tidak berbeda dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan? Saat ini, yuk sama-sama untuk kita jujur dengan diri kita sendiri. Apakah kita saat ini sungguh-sungguh telah mengenal Tuhan dan memiliki hubungan pribadi yang sungguh-sungguh intim dengan Tuhan? Ataukah tanpa sadar, kita telah menjadi zombie rohani yang terlihat hidup di hadapan manusia, tetapi mati di hadapan Tuhan? Biarlah setiap kita sama-sama yang dapat dengan jujur menjawabnya. Tuhan Yesus memberkati.